Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita akan membahas mengenai sebelumnya kita akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya yaitu Hidayah Permatasari dengan NIM 179 dan rekan saya yaitu Wahyu Anjar dengan NIM 181 dan yang terakhir yaitu rekan saya Ana Arof Fatima dengan NIM 182. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi yaitu sistem gerakan dan organisasi Muhammadiyah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai lembaga-lembaganya. Nah, lembaga-lembaga ini banyak dibentuk oleh beberapa lembaga. Salah limanya yaitu ada LPCR, LPPK, LPP, LPB, dan Lazismu. Nah, lembaga-lembaga ini dibentuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, nah, hasil Muktamar 1 abad 2010. Nah, bahwasannya dalam anggaran lembaga-lembaga ini pernah disebutkan bahwa lembaga adalah unsur pembantu pimpinan yang diserahi tugas dalam bidang tertentu. Nah, kita akan menjelaskan lembaga-lembaganya dengan tugas-tugasnya, fungsi-fungsinya. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan lembaga-lembaganya, yaitu lembaga yang pertama, LPCR atau Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting. Nah, di sini LPCR itu memasuki pada abad kedua Muhammadiyah dihadapkan pada tugas dan tantangan baru yang makin berat. Nah, di situ pada hierarki keorganisasiannya, cabang dan ranting adalah level organisasi paling bawah, sehingga sering juga dilihat dari logika garis wewenang, di mana pimpinan cabang dan ranting sekedar pihak yang menunggu dan menjalankan perintah pimpinan yang di atasnya. Nah, pada LPCR ini memiliki peran pada ujung tombak dalam kinerja persyarikatan Muhammadiyah. Yang pertama, cabang dan ranting merupakan ujung tombak dalam perekrutmen anggota dan kaderisasi. Yang kedua, ujung tombak dalam menjalankan dakwah keagamaan. Yang ketiga, ujung tombak dalam ukhuwah dengan organisasi. Nah, ternyata ada nomor 4 dan kelimanya, yaitu yang keempat, duta persyarikatan di masyarakat. Yang kelima, ujung tombak dalam membela kepentingan. Nah, di dalam lembaga pengembangan, cabang dan ranting memiliki visinya, yaitu terciptanya kondisi dan perkembangan cabang dan ranting yang lebih kuat, dinamis, dan berkemajuan sesuai dengan prinsip dan cita-cita gerakan Muhammadiyah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebesar-besarnya. Nah, yang selanjutnya ternyata LPCR memiliki misi, yaitu ada 2 misi. Nah, yang pertama, pendapatan jumlah dan kondisi cabang dan ranting di seluruh Indonesia untuk kemudian diterjemahkan ke dalam peta cabang ranting Muhammadiyah. Nah, di sini memiliki 3 aspek yang harus dipetakan. Yang pertama, kategori cabang dan ranting, hidup, dan vakum. Yang kedua, lokasi cabang ranting dan perkotaan, perdesaan, pedalaman. Dan yang ketiga, problem lingkungan yang dihadapi cabang dan ranting, ekonomi, sosial budaya, politik, komplikasi antar agama. Nah, misi yang kedua yaitu pemekaran dan pembentukan cabang dan ranting baru dengan target terbentuknya PCM sebanyak 70% dari jumlah kecamatan di PCM sebanyak 40% jumlah desa yang ada di Indonesia. Nah, LPCR memiliki tugas dan fungsinya. Nah, untuk melakukan penguatan kembali ranting sebagai basis gerakan melalui proses penataan, pemantapan, peningkatan, dan pengembangan ranting baru ke arah kemajuan. Nah, dalam catatan bahwa fungsi dan tugas memiliki 18 fungsi. Nah, kita akan mengambil beberapa 3. Di antaranya, mengaktifkan kembali ranting yang mati. Yang kedua, mengefektifkan dan mengintensifkan fungsi ranting sebagai pimpinan yang membina anggota dan jamaah. Yang ketiga, membentuk ranting baru terutama di pedesaan dan pusat kawasan kota besar. Nah, setelah itu, saya akan serahkan kepada Saudari Anjar untuk menjelaskan LPPK, yaitu Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan. Baik, sekarang giliran saya LP, Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Yang pertama, lembaga itu mengawasi keuangan dalam organisasi Muhammadiyah itu dan memasyarakatkan sistem pengelolaan keuangan persyarikatan, pembantu berfungsi untuk menyusun setiap keuangan yang ada di serta amal usahanya. Misalkan ada beberapa usaha yang membina dan mengawasi pengelola keuangan, menyusun dan memasyarakatkan. Sedangkan yang kedua adalah membangun sebagai pertimbangan bagi pimpinan persyarikatan dalam kebijakan keuangan. Jadi setelah dilakukan penyusunan, apabila ada sesuatu yang janggal, maka akan penelitian dan pengembangan. Kita tunggu sebentar slide-nya.
Di bagian lembaga penelitian di layar dapat kita saksikan ada lembaga penelitian dan pengembangan. Apa sih lembaga penelitian dan pengembangan? Penelitian dan pengembangan. Jadi lembaga penelitian dan pengembangan ini tinggi. Setelah disendirikan dalam bentuk LP, yang pertama penelitian jadi gerakan Muhammadiyah, yang kedua persyarikatan, pengembangan TM. Jadi tugas lembaga penelitian dan pengembangan yang ada dalam melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Ana. Yang keempat yaitu Lembaga Penanggulangan Bencana. Nah, ini dalam Muhammadiyah merupakan lembaga Muhammadiyah yang bertugas dalam tanggap darurat bencana, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana, dan rehabilitas pasca bencana. Nah, Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah ini diperlukan komunikasi dan lembaga amal usaha, organisasi otonom, dan kader Muhammadiyah. Selain itu, juga bekerja sama dengan lembaga SAR di Indonesia. Secara umum, posisi strategis yang dimiliki yaitu pertama, bahwa Lembaga Penanggulang Bencana Muhammadiyah adalah praksi Muhammadiyah, back to basic, kembali ke basic jati diri kita, dan bidang gerak. Yang kedua, melakukan pemberdayaan organisasi dan proyek MDMC sendiri sebagai bagian integral dari pencerahan kembali gerakan Muhammadiyah dalam kegiatan kemanusiaan global. Dan yang ketiga, harapan untuk dapat menjadi pemain global setelah masa inkubasi 3-5 tahun ke depan. Dan yang terakhir yaitu ada tujuan strategi. Tujuan strategi dari Lembaga Penanggulangan Bencana ini dianggap sebagai prioritas utama yang harus diselesaikan oleh MDMC dalam jangka waktu 3-5 tahun ke depan. Yang pertama, peningkatan kapasitas kelembagaan MDMC untuk kerja-kerja kemanusiaan dalam isu bencana. Dan yang kedua, penguatan jaringan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Nilai-nilai organisasi dalam Lembaga Penanggulangan Bencana. Nilai filosofis itu ada 3. Yang pertama, rahmat bagi alam semesta. Dan yang kedua, kalau nilai operasional, yang pertama, responsif, musyawarah. Dan yang ketiga, efisien dan efektif. Yang keempat, berkelanjutan. Yang kelima, berjenjaringan. Yang keenam, akuntabel. Dan yang terakhir, kepatuhan hukum. Kemudian, terakhir yaitu Lembaga Zakat, Infak, dan Sodakoh. Dalam Muhammadiyah, ini bernama Lazismu. Itu lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya, baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. Adapun visi Lazismu, itu menjadi lembaga amil zakat, infak, dan sedekah yang amanah, transparan, dan profesional dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin dan mustadafin sesuai dengan tujuan Muhammadiyah. Beberapa ada misi Lazismu. Yang pertama, meningkatkan kesadaran umat untuk membayar zakat sebagai satu rukun Islam. Dan yang kedua, mendayagunakan ZIS secara optimal untuk memberdayakan kaum miskin melalui amal-amal sosial dan kemanusiaan. Dan yang ketiga, menginvestkan pengumpulan ZIS pada seluruh lapisan masyarakat. Dan yang keempat, mengelola zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.